Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 19 Mei 2024. Ya, saya ambil dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di hari ini ya, firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya, khususnya Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Di ayat yang pertama, ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi semua orang percaya pada 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentakosta, mereka berkumpul. Ya, ada pencurahan, ya, Roh Kudus di sana. Ya, karena Tuhan sudah di surga. Ya. Jadi dicurahkanlah Roh Kudus. Ya. Hingga di murid-murid Tuhan Yesus pada 2000 tahun. Ya, jadi hari ini kita patut bersyukur, hari Minggu kita bergereja, kita diingatkan Tuhan. Ya, hari Pentakosta yang 2000 tahun lalu sama hari ini sama saja, Bapak Saudara. Karena ada Roh Kudus, ya, menuntun dan membimbing kita di dalam segala. Ya. Jadi kalau kita baca di khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi Tuhan mencurahkan semua rohnya kepada manusia. Kalau kita minta, ya Bapak Saudara, anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi ada penglihatan, ada mimpi. Ya, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ya. Jadi orang tua dapat mimpi, kita juga dapat mimpi. Karunia mimpi namanya. Ya, ada karunia firman, ada karunia mimpi. Tuhan tahu pencurahan Roh Kudus. Ini khotbah Petrus ini. Ya, luar biasa. Kemudian kita baca di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ya. Jadi pada waktu itu Petrus menegur orang-orang sana, bertobatlah, beri dirimu dibaptis yang kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi harus bertobat, hidup harus bertobat, dibaptis. Ya. Minta Roh Kudus, tambah lagi, akhirnya jadi kuat, yang lemah jadi kuat. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk dengan pengampunan. Jadi harus dibaptis. Ya, 2000 tahun yang lalu ya, dibaptis, kita juga sekarang yang belum dibaptis. Ada Roh Kudus tentunya. Ya, kita dijaga oleh Tuhan. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi karunia Roh Kudus ini penting. Dia kasih tahu kita, dia membimbing kita. Ya, yang baru jadi pintar. Sekolah Roh Kudus, belajar pada Tuhan Yesus. Semakin kita baca firman Tuhan, kita tahu, oh ini bicaranya begini. Ini artinya, nah, setiap firman Tuhan adalah suara Tuhan. Alkitab surat cintanya Tuhan Yesus. Jadi Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan Yesus. Jadi saya baca Alkitab ya hari ini ya, sudah hari yang ke-10 ya. Puji Tuhan, saya sudah sampai di Amsal. Ini Alkitabnya rusak, kotornya. Ini Alkitab ini khusus baca.
Jadi saya punya 2 Alkitab, satu untuk gereja, satu untuk baca. Ini khusus baca. Ya. Jadi firman Tuhan harus dibaca. Ada kekuatan di sana, ada kuasa di sana. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan di ayat yang terakhirnya Kisah Rasul, para Rasul 2 ayat yang ke-40, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ya. Jadi kita disukai semua orang. Murid-murid Tuhan Yesus disukai semua orang karena mereka memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa pertobatan, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat penginjilan itu, murid Tuhan Yesus itu yang dipercayakan sebagai rasul itu. Ya, luar biasa itu. Ya, cuma mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita percaya Tuhan, kita diselamatkan dimanapun kita berada. Ya. Jadi kalau kita baca di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-21, ya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita selamat, tidak binasa. Selamatlah kita. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Juru selamat secara pribadi. Ya. Memang umum, tapi harus pribadi. Kalau tidak percaya binasa. Ya, kita berseru, sakit penyakit, kita berdoa pasti sembuh. Ada aliran kesembuhan. Ya, orang sakit, saya doakan kalau dia sembuh itu Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Nah, saya hanya cuma alatnya saja. Badan saya dipakai oleh Tuhan. Ya, ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan, kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang ajaib. Ya. Di hari ini ya, judul perikopnya Pentakosta. Ya. Hari Pentakosta. Hari Minggu ini ya, di tanggal 19 Mei 2020. Ya. Kita gereja, kita ingat Tuhan. Tanpa Tuhan kita sudah mati semua. Dimanapun kita berada. Ya. Andalkan Tuhan di dalam segala. Saya ingin lebih jelas lagi ya. Baca Kisah Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-47. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan Tuhan hari ini, Minggu tanggal 19 Mei 2024, mengingatkan kita semua. Terima kasih Yesus Kristus yang berkati. Haleluya. Amin.